Tertatih-tatihlah, terlelah-lelahlah, karena sesuatu yang luar biasa tidak terjadi secara biasa. Maka dari itu, inilah aksi dan karya nyata mahasiswa Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tabet Tolib Baladraf dan rekan saya Anissa Rifa Febriani sebagai delegasi dari Universitas Jember. Dengan bangga, kami mempersembahkan karya esai kami dengan judul Biokramex, inovasi masker nanofiber berbasis membran biodegradable berbahan dasar selulosa Echornia crescens sebagai masker masa depan. Ketahui bersama bahwa COVID-19 telah menjadi public health emergency of international concern yang diakibatkan oleh SARS-CoV-2. Bahkan saat ini sedang mengalami angka infeksi yang tinggi di Indonesia hingga menembus angka 1 juta. Rute penularan COVID-19 dapat melalui droplets pernapasan dan juga penularan melalui udara. Pencegahan dan pengendalian menjadi hal yang sangat penting untuk tetap menjaga kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan aturan new normal yang mengharuskan kita untuk tetap melakukan aktivitas dengan menggunakan masker. Hal tersebut menimbulkan permasalahan baru terkait limbah yang sulit terurai secara hayati, sehingga mengakibatkan penumpukan limbah masker medis. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Sangkam pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa Asia menghasilkan limbah masker medis sebesar 16.659,48 ton per hari. Dan terkhusus di Indonesia menghasilkan limbah masker medis sebesar 420,03 ton per hari. Alternatif lainnya yaitu menggunakan masker kain, namun efektivitas yang dimiliki hanya sekitar 3%, sehingga masih sangat beresiko tinggi untuk terpapar virus. Oleh karena itu, dengan bangga dan optimis, kami mempersembahkan inovasi masker masa depan dengan menggunakan limbah Echornia crescens atau eceng gondok untuk membuat inovasi nanofilter pada masker yang mudah terurai. Adapun tujuan dari kajian esai ini adalah untuk mengetahui desain Biokramex sebagai masker masa depan yang ramah lingkungan dan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan masker bedah yang sulit terurai dengan memaksimalkan limbah eceng gondok. Dapat dilihat pada slide berikut terkait dengan fakta yang ada di lapangan. Sangat memprihatinkan ketika apa yang dianggap membantu kita justru menjadi bumerang bagi kita sendiri. Bahkan banyak ditemui hewan yang terjerat dan terlilit oleh limbah masker dengan menghasilkan kondisi terburuk, yaitu limbah masker yang mampu mengancam hidup satwa liar dan merusak lingkungan. Sebagai kaum akademisi sepatutnya tidak bersikap diam ketika melihat permasalahan dan fenomena seperti ini terjadi. Ketahui bahwasannya eceng gondok hadir dalam jumlah yang sangat melimpah di permukaan perairan. Menurut Pandey et al. Pada tahun 2015, reproduksi eceng gondok yang cepat sering menjadi masalah karena dapat mengganggu aktivitas sungai, seperti debit air, mempercepat pendangkalan, dan menurunkan tingkat kelarutan oksigen. Limbah eceng gondok yang terbilang jarang untuk dimanfaatkan dapat menimbulkan masalah yang semakin besar terhadap perairan Indonesia. Menurut Nata et al. Pada tahun 2013, eceng gondok memiliki kandungan selulosa sebesar 31%, hemiselulosa sebesar 18%, dan lignin sebesar 7%. Faktanya, kandungan tersebut mampu untuk dijadikan sebagai bahan utama pembuatan nanofiber masker dengan potensi yang sangat menguntungkan. Biokramex hadir sebagai masker masa depan yang visioner dan solutif untuk mengatasi masalah kesehatan, memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus menanggulangi masalah limbah medis yang sulit terurai melalui pemanfaatan limbah eceng gondok. Biokramex memanfaatkan kandungan lignoselulosa yang terkandung pada eceng gondok guna digunakan sebagai lapisan filter masker yang sehat, aman, ramah lingkungan, dan biodegradable. Itu merupakan desain Biokramex yang terdiri dari 3 layers dan sesuai dengan anjuran pemerintah. Layer pertama tersusun oleh outer berupa kain, layer kedua tersusun oleh membran biodegradable nanofilter limbah eceng gondok, dan layer ketiga tersusun oleh inner berupa kain. Guna memperkuat karya esai yang kami angkat, Biokramex dilakukan 2 pengujian yang dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jember. Adapun uji yang dilakukan adalah uji ketebalan membran yang menunjukkan hasil 0,79 hingga 0,97 mm dan uji biodegradasi membran yang menunjukkan hasil sebesar 7,3%. Berdasarkan hasil tersebut, Biokramex layak digunakan sebagai masker yang sehat, aman, ramah lingkungan, dan biodegradable. Metodologi awal dalam penelitian ini yaitu diawali dengan proses sintesis terlebih dahulu terhadap kandungan selulosa yang dimiliki oleh eceng gondok, guna dirubah menjadi selulosa asetat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan karakteristik fisik yang sangat baik dan sangat potensial guna digunakan sebagai masker udara.
Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan analisis pengembangan menggunakan analisis transmission electron microscope atau analisis TEM. Hasil analisis menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu sebesar 70 nanometer. Hasil analisis menunjukkan membran yang sangat berpotensial dalam menyaring virus dan partikel-partikel kecil. Dalam kajian esai ini juga diperkuat dengan data baru yang kami dapatkan, yaitu efektivitas daya saring. Hasil uji efektivitas penyaringan partikel menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu sebesar 92%. Adapun proses pembuatan Biokramex terdiri dari 4 proses utama, yaitu ekstraksi selulosa dari limbah eceng gondok yang kemudian akan menghasilkan selulosa kering. Diikuti dengan langkah berikutnya, yaitu sintesis selulosa asetat yang nantinya akan menghasilkan endapan kering yang dikeringkan dengan suhu 55 derajat Celcius selama 12 jam. Lalu dilanjutkan dengan langkah ketiga, yaitu pembentukan membran biodegradable nanofilter yang dihasilkan dari larutan yang telah homogen, lalu dicetak dan dilakukan koagulasi dengan menggunakan air sehingga masker sudah siap digunakan. Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki pandangan ke depan dan prospek keberlanjutan yang potensial. Peneliti sudah memiliki target dalam penelitian ini yang dibuktikan dengan roadmap berikut ini. Adapun pada tahun 2021 kemarin, peneliti sudah melakukan uji formulasi, uji ketebalan, lalu uji biodegradasi, BEF, PEF, dan analisis TEM atau Transmission Electron Microscope. Pada tahun 2022 akan dilakukan uji klinis untuk mengetahui efektivitas dari Biokramex di masyarakat dengan menggandeng dinas terkait. Pada tahun 2022, Biokramex siap rilis di pasar domestik dan siap rilis di pasar global. Kesimpulan yang didapatkan dari kajian esai ini adalah membran selulosa asetat yang terbuat dari selulosa eceng gondok sangat berpotensi untuk digunakan sebagai nanofilter masker udara yang sehat, visioner, dan ramah lingkungan karena sifatnya yang mudah terurai. Membran eceng gondok yang digunakan dalam pembuatan Biokramex dilakukan pengujian menggunakan uji ketebalan dan uji biodegradasi, yang mana hasil pengujiannya menunjukkan hasil yang sangat baik dan sangat potensial digunakan sebagai masker masa depan. Hasil uji ketebalan membran menunjukkan hasil 0,79 hingga 0,97 mm. Hasil uji biodegradasi menunjukkan hasil 7,03% dan hasil analisis TEM yang dilakukan menunjukkan pore yang sangat halus, yaitu sebesar 70 nanometer, sehingga efektif untuk digunakan bernafas dan menyaring partikel-partikel yang sangat kecil seperti virus. Biokramex diproses melalui 4 tahap utama, yaitu ekstraksi selulosa dari limbah eceng gondok, sintesis selulosa asetat, pembuatan membran biodegradable nanofiber, dan finishing. Inovasi Biokramex hadir sebagai solusi dengan menyelesaikan permasalahan kesehatan dan kebutuhan masyarakat sekaligus menanggulangi limbah medis yang sulit terurai. Hal ini diharapkan dapat segera diproduksi secara massal sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat serta kesehatan lingkungan. Sebagai penutup, sedikit kata-kata mutiara dari Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang pernah mengatakan bahwa tugas kita belum berakhir, beradaptasi bukan berarti menyerah apalagi kalah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.